Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau. Hiduplah Pak Hamid bersama istrinya yaitu Wiwit dan juga kedua anak mereka. Kehidupan mereka sederhana namun penuh kedamaian. Setiap pagi suara kicauan burung membangunkan Pak Hamid dari tidurnya, membawanya kembali ke rutinitas mengelola kolam lele di belakang rumah. Lele-lele ini sudah seperti anak-anakku sendiri, ucap Pak Hamid sambil menabur pakan di kolam. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang mulai dipenuhi keriput. Wiwit, seorang wanita yang lembut dan bijaksana, selalu menemani suaminya bekerja. Ia tahu betul bahwa hidup mereka sederhana, tapi ia juga tahu bahwa suaminya adalah sosok yang bekerja keras serta bertanggung jawab. Meski tidak terlalu kaya, mereka tak pernah merasa kekurangan. Hidup kita ini sudah cukup, Mas. Anak-anak bisa makan, bisa sekolah, apalagi yang kita butuhkan, ucap Wiwit suatu pagi sambil mengusap keringat di dahinya. Pak Hamid tersenyum menatap Wiwit dengan penuh cinta. Iya, kita memang tak perlu banyak, tapi aku ingin lebih, Bu. Aku ingin kita bisa hidup lebih layak, seperti Pak Darno. Kamu lihat kan rumah barunya? Besar sekali seperti istana. Wiwit hanya mengangguk kecil, meski hatinya tak merasa perlu. Yang penting kita sehat, Mas. Lagian, siapa yang tahu apa rahasia di balik kekayaannya itu? Namun sejak hari itu, benih-benih kecemburuan tumbuh dalam hati Pak Hamid. Setiap kali ia melintas di depan rumah megah dari Pak Darno, matanya terpaku pada mobil-mobil mewah yang terparkir di halamannya, juga pada tawarian keluarga tetangganya yang tampak tak pernah khawatir soal uang. Diam-diam merasa ingin tahunya tentang bagaimana Pak Darno bisa meraih kekayaan secepat itu, yang telah mulai mengganggu pikirannya. Tepatnya suatu sore, ketika Pak Hamid baru saja selesai memanen sebagian lele di kolamnya, ia melihat Pak Darno sedang bersantai di teras rumahnya, menikmati teh sambil menonton pemandangan sore. Tanpa berpikir panjang, Pak Hamid pun mendekat dan menyapa. Pak Darno, bagaimana kabarnya, Pak? Rumah barunya megah sekali ya, Pak, ucap Pak Hamid dengan senyum berusaha ramah kepadanya. Pak Darno menoleh dan menyambutnya dengan anggukan. Hamid, baik kabar kami. Terima kasih Hamid. Ini juga rezeki sih. Alhamdulillah lancar. Pak Hamid terdiam sejenak mendengar itu. Dia memikirkan cara untuk bertanya tanpa terkesan terlalu penasaran. Maaf nih Pak, kalau boleh tahu, emangnya Pak Darno ada rahasia apa sih? Kok bisa sukses ini? Saya lihat Bapak dalam beberapa tahun terakhir, rezekinya benar-benar melimpah. Pak Darno tertawa kecil, namun ada sesuatu yang aneh dalam tawanya. Rahasia Tomit, mungkin nasib saja yang berpihak kepadaku. Tapi kalau kamu memang mau tahu, ada hal yang lebih dalam dari sekedar nasib. Pak Hamid mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang disembunyikan tetangganya itu. Maksud Bapak? Pak Darno mendekatkan dirinya ke arah Pak Hamid, suaranya sekarang lebih pelan. Pesugihan, Mid, itu rahasianya. Pesugihan? Pak Hamid hampir tertawa mendengar kata itu. Ia tumbuh besar mendengar cerita-cerita mistis tentang pesugihan, tetapi menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun melihat keseriusan di wajah Pak Darno, Pak Hamid pun merasa cemas. Bapak serius? Pak Darno menegakkan tubuhnya dan menatap Pak Hamid dengan tatapan penuh arti. Kalau kamu ingin kaya cepat, kamu harus rela mengambil jalan yang tak biasa, Mid. Jalan ini bukan untuk orang yang ragu-ragu. Tapi jika kamu yakin, kekayaan bisa datang dalam semalam. Pak Hamid menelan ludah, jantungnya pun berdegup lebih cepat. Jalan apa itu, Pak?
Pak Darno menghela nafas panjang menatap ke langit yang mulai gelap. Malam ini, kamu datang ke rumahku saja. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan lebih lanjut. Tapi ingat ya, begitu kamu tahu, tidak ada jalan kembali lagi. Malam itu pikiran Pak Hamid dipenuhi keraguan. Ia menatap Wiwit yang sedang menyiapkan makan malam. Anak-anaknya saat itu sedang bermain di halaman. Apa benar ya, kekayaan lebih penting dari kebahagiaan? Namun bayangan tentang rumah megah dan kehidupan mewah terus menghantuinya. Setelah makan malam, Pak Hamid memberanikan diri untuk keluar menuju rumah Pak Darno. Mas mau kemana mas? Kok malam-malam begini mau pergi? Tanya Wiwit dengan khawatir melihat suaminya yang tampak gelisah. Ini bu, cuma mau ngobrol sama Pak Darno sebentar. Gak lama kok bu. Kamu tidur saja dulu ya. Dengan langkah berat Pak Hamid berjalan menuju rumah Pak Darno yang tampak lebih menyeramkan di malam hari. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk, dan Pak Darno pun menyuruhnya masuk ke dalamnya. Di dalam suasana rumah itu berbeda dari yang biasanya. Lilin-lilin menyala di sudut-sudut ruangan itu, memberikan cahaya yang remang-remang. Wangi kemenyan memenuhi udara serta membuat bulu kuduk Pak Hamid merasa merinding. Gimana Mid? Sudah siap? Tanya Pak Darno, suaranya tenang namun terasa berat. Pak Hamid mengangguk, meski dalam hatinya masih penuh dengan keraguan. Memangnya apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Darno mengeluarkan sebuah mangkok kecil berisi cairan merah. Di depannya itu ada cermin besar yang tergantung di dinding. Kamu harus bertemu dengan sosok yang akan membantumu untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ingat, ini bukan transaksi biasa. Ada harga yang harus kamu bayar, Mid. Pak Hamid merasakan hawa dingin menyelimutinya. Harga? Harga apa ya, Pak? Pak Darno pun tersenyum tipis, nyaris tak terlihat dalam kerembangan cahaya malam. Setiap tahun, kamu harus memberikan persembahan. Awalnya mungkin sederhana, Mid, tapi seiring waktu, permintaannya pasti akan semakin besar. Pak Hamid terdiam, di dalam pikirannya berputar-putar. Bayangan tentang kemewahan yang bisa ia raih, namun juga ketakutan akan harga yang harus ia bayar. Singkat cerita, malam itu terasa sangat panjang bagi Pak Hamid. Setelah menerima tawaran pesugihan dari Pak Darno, hatinya bercampur aduk antara kegembiraan dan juga ketakutan. Bayangan kekayaan yang melimpah mengusir tidur dari matanya. Tetapi kecemasan akan janji yang harus ditepati, terutama soal nyawa yang harus dipersembahkan, membuatnya menjadi resah. Pagi harinya ketika matahari mulai terbit, Pak Hamid duduk di beranda rumahnya. Ia menatap anak-anaknya yang bermain di halaman dan Wiwit yang sedang menyapu halaman rumah. Perasaan bersalah tiba-tiba menyelimutinya. Bagaimana jika keputusan ini menghancurkan keluarganya? Tetapi kemudian bayangan kehidupan mewah yang bisa ia berikan kepada mereka seakan-akan berusaha mengusir keraguannya. Mas, kamu kenapa? Dari pagi kok diam saja sih, Mas? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Wiwit dengan lembut. Pak Hamid tersenyum tipis mencoba menenangkan istrinya. Tidak apa-apa, Bu. Hanya berpikir tentang pekerjaan saja. Wiwit mengangguk meski masih tampak sedikit khawatir. Pak Hamid yang biasanya penuh energi di pagi hari, sekarang terlihat lebih tenang dan serius pada hari itu. Sore harinya Pak Hamid bertemu kembali dengan Pak Darno. Kali ini dengan niat yang lebih bulat. Di rumah Pak Darno suasananya tetap sama seperti malam sebelumnya. Remang-remang dengan lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan serta bau dupa yang menyelimuti udara. Kamu sudah siap? Tanya Pak Darno sambil memandang tajam ke arah Pak Hamid. Pak Hamid menarik nafas dalam-dalam. Iya, aku sudah siap, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Darno tersenyum samar. Malam ini, kita akan pergi ke sebuah gunung keramat. Di sanalah tempat di mana kamu akan membuat perjanjian dengan sosok yang memberimu kekayaan. Pak Hamid merasa jantungnya berdegup lebih kencang, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Gunung Keramat? Seberapa jauh tempatnya, Pak? Tidak jauh, palingan sekitar 3 jam perjalanan dari desa ini. Nanti kita akan berangkat saat langit mulai gelap. Waktu yang tepat untuk bertemu dengan sosok itu, jawab Pak Darno. Malam itu setelah matahari tenggelam dan langit menjadi hitam pekat, Pak Hamid dan Pak Darno mulai bersiap untuk pergi. Pak Darno membawa sebuah kantong kecil berisi dupa, beberapa kain hitam dan benda-benda yang tampak seperti peralatan ritual.
Tanpa banyak bicara, mereka berdua berangkat, berjalan keluar dari desa dengan langkah yang sangat berat. Pak Hamid mulai merasakan hawa dingin di saat mereka memasuki hutan yang telah lebat. Cahaya bulan purnama membantu menerangi jalan, tetapi di sekelilingnya hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi dan suara burung malam yang sesekali terdengar. Angin dingin berhembus membuat bulu kuduk Pak Hamid berdiri. Gunung ini sudah lama dianggap keramat oleh penduduk desa. Tidak banyak yang tahu tentang rahasia di dalamnya, kecuali orang-orang seperti kita yang sudah berani menempuh jalan pesugihan, kata Pak Darno memecah keheningan malam. Pak Hamid pun mengangguk meski hatinya semakin berdebar. Apa kita akan aman di sana, Pak? Pak Darno tertawa kecil. Tidak ada yang aman dalam pesugihan, Hamid. Yang ada hanya kesepakatan yang harus ditepati. Tapi selama kamu mematuhi aturan dan tidak melanggar perjanjian, semuanya akan baik-baik saja. Singkatnya, setelah mendaki selama hampir 1 jam, mereka tiba di mulut sebuah gua besar. Gua itu tampak seperti lubang hitam yang menganga di perut gunung, tanpa tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Di pintu masuk gua, Pak Darno berhenti lalu mengeluarkan beberapa benda dari kantong kecilnya. Di dalam itu ada dupa, lilin hitam dan juga sebuah cermin kecil. Inilah tempatnya, Mid. Di dalam gua ini, kamu akan bertemu dengan sosok yang akan memberimu kekayaan, ucap Pak Darno dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Pak Hamid menatap gua itu dengan ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Memangnya apa yang harus aku lakukan, Pak? Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku. Jangan bicara kecuali ditanya. Dan ingat, apapun yang terjadi di dalam gua, jangan pernah menunjukkan ketakutan, jawab Pak Darno dengan tegas. Sekarang, mari kita mulai. Mereka berdua memasuki gua itu dengan langkah perlahan. Suasana di dalamnya begitu mencekam, gelap dan dingin. Pak Darno menyalakan lilin hitam dan dupa lalu menempatkan cermin kecil di tengah-tengah lantai gua yang berbatu. Asap dupa mulai mengepul ke udara mengisi ruangan dengan bau mistis. Duduklah di sini, Hamid, perintah Pak Darno sambil menunjuk tempat di depan cermin. Kau harus menatap cermin ini, dan kamu jangan berpaling. Pak Hamid mengikutinya duduk di atas lantai gua yang dingin dan kasar. Ia menatap cermin itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, tegang, dan juga penasaran. Pak Darno kemudian mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Pak Hamid. Suara mantra itu terdengar berat dan menggetarkan, seolah-olah berasal dari dunia lain. Makin lama suara mantra itu semakin keras, dan tiba-tiba angin dingin berhembus dari dalam gua, membuat lilin-lilin bergetar. Tiba-tiba dari dalam cermin muncul sebuah bayangan kabur. Perlahan-lahan bayangan itu semakin jelas menampakkan sosok yang tinggi besar dengan mata merah yang menyala. Suara berat menggema di seluruh gua seakan-akan berasal dari dasar bumi. Kau datang untuk mencari kekayaan, manusia. Suara makhluk itu terdengar seperti geraman yang dalam. Pak Hamid merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap mematuhi instruksi dari Pak Darno dan tidak berpaling dari cermin. Iya, jawabnya dengan suara gemetar. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan yang menembus seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwanya. Kekayaan akan menjadi milikmu, tapi juga ada harga yang harus kamu bayar, manusia. Pak Hamid menelan ludah, hatinya semakin berdebar. Harga apa? Tanyanya meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Nyawa. Setiap tahun kamu harus mempersembahkan nyawa untukku. Awalnya hewan, tapi seiring waktu kau akan diminta untuk memberikan yang lebih dari itu. Dan jika kamu gagal, nyawamu lah yang akan kuambil. Wajah Pak Hamid memucat, tetapi pikirannya sudah terlanjur tergoda oleh janji kekayaan yang ditawarkan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini, tapi ia juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mencapai mimpiannya. Baiklah, aku setuju, jawab Pak Hamid dengan suara yang hampir tak terdengar. Sementara Pak Darno yang berada di belakangnya mengangguk dengan pelan. Sudah, ritual sudah selesai. Ritual selesai, suasana gua perlahan kembali tenang, dan bayangan makhluk dalam cermin itu memudar meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah ritual selesai, Pak Hamid dan Pak Darno pun keluar dari gua dengan perasaan yang sangat berbeda. Pak Hamid merasa campuran antara kelegaan dan ketakutan.
Ia tahu bahwa perjanjiannya sudah dibuat dan tidak ada jalan kembali. Kamu sudah membuat keputusan yang besar malam ini, Mit. Selamat datang di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kekayaan, tapi juga penuh dengan bahaya. Pak Hamid hanya mengangguk, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka berjalan menuruni gunung dengan langkah perlahan, menuju desa yang kini tampak seperti dunia yang asing bagi Pak Hamid. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya hidup Pak Hamid pun mulai berubah. Kolam lelenya melimpah ruah dengan ikan yang berlipat ganda. Bisnisnya berkembang pesat, uang mengalir deras, dan orang-orang di desanya mulai memandangnya dengan rasa kagum, sama seperti mereka memandang Pak Darno sebelumnya. Setelah ritual pesugihan di Gunung Keramat, kehidupan Pak Hamid berubah dengan sangat cepat. Kolam-kolam lelenya yang sebelumnya biasa-biasa saja sekarang menghasilkan ikan yang luar biasa besar dan gemuk. Anehnya rasa lele dari kolamnya menjadi jauh lebih lezat dibandingkan lele manapun yang pernah ada di desa itu. Tak butuh waktu lama, desas-desus tentang kelezatan lele dari kolam Pak Hamid menyebar ke seluruh penjuru Lamongan. Di pasar-pasar para pedagang mulai berbisik-bisik tentang keberuntungan Pak Hamid yang seolah tanpa henti. Lele Pak Hamid itu rasanya beda loh Pak. Dagingnya lembut, besar pula, ucap seorang pedagang kepada temannya di pasar desa. Betul Pak, saya juga pernah mencobanya sekali. Langsung suka loh. Sekarang kalau butuh lele, saya pasti langsung ke kolamnya, jawab pedagang lain sambil mengepak dagangannya. Setiap hari semakin banyak pedagang dari berbagai daerah yang datang langsung ke rumah Pak Hamid. Mereka rela menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pasokan lele berkualitas. Sebagian bahkan menyebut lele Pak Hamid sebagai lele terbaik di Lamongan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah Pak Hamid bayangkan sebelumnya. Ia yang dulunya hanya menjual lele dengan harga pas-pasan, kini menjadi pemasok utama lele ke banyak pedagang-pedagang yang lain. Hingga singkatnya pada suatu pagi, rumah Pak Hamid sudah dipadati oleh pembeli yang antri di depan pintu. Beberapa dari mereka adalah pelanggan lama yang sebelumnya sempat berhenti membeli karena kualitas lele yang menurun. Tapi sekarang mereka datang kembali karena takjub dengan kualitas lele yang sekarang. Pak Hamid, saya tidak menyangka lele Bapak sekarang rasanya begitu enak Pak. Emang rahasianya apa ya Pak? Tanya salah satu pembeli. Dia adalah seorang pria bertubuh gembal yang merupakan langganan lamanya. Pak Hamid tersenyum samar. Tidak ada rahasia besar Pak. Mungkin cuma perubahan saja Pak, serta peruntungan dari cara saya merawat kolam. Pembeli itu tertawa menggeleng tak percaya. Apapun itu Pak, saya mau pesan lebih banyak kali ini Pak. Pasar saya di kota mulai ramai lagi, dan semua orang mencari lele dari kolam Bapak. Pak Hamid mengangguk. Bisa Pak, kita atur saja pengirimannya nanti ya. Pagi itu setelah semua pesanan diatur, Pak Hamid merasa kewalahan. Permintaan lele semakin hari semakin banyak dan ia mulai menyadari bahwa mengelola kolam-kolam lele sendirian bukanlah hal yang mudah baginya. Kolamnya yang dulu hanya beberapa kini telah berkembang menjadi lebih dari 5 kolam besar. Saat itu Pak Hamid pun mulai berpikir untuk mencari bantuan. Tak lama setelahnya ia memanggil 2 orang pekerja dari desa yang dikenal rajin dan bisa dipercaya. Dia adalah Karman dan juga Parmin. Karman adalah seorang pria kurus namun cekatan. Dia telah lama bekerja serabutan di desa. Ia dikenal sebagai pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Begitu mendengar tawaran dari Pak Hamid, Karman pun langsung menerimanya dengan senang hati. Pak Hamid, terima kasih loh Pak, sudah memberi saya kesempatan bekerja di sini, ucap Karman ketika pertama kali datang ke kolam Pak Hamid. Sama-sama Karman. Saya memang butuh orang yang bisa membantu menjaga serta merawat kolam-kolam ini. Kerjaannya sederhana, tapi butuh ketelatenan. Saya percaya kamu bisa Man, jawab Pak Hamid. Di sisi lain Parmin, pria berotot dengan wajah tegas, adalah seorang tukang kebun di beberapa rumah warga desa. Ketika ditawari pekerjaan oleh Pak Hamid, ia pun langsung menerimanya tanpa berpikir panjang. Lele Bapak ini luar biasa ya Pak. Saya senang bisa ikut membantu mengurusinya Pak, kata Parmin sambil menyisingkan lengan bajunya yang siap bekerja. Dengan bantuan Karman dan Parmin, Pak Hamid tidak lagi harus repot-repot membersihkan kolam dan memberi makan ikan sendiri. Karman bertugas membersihkan kolam-kolam dan memastikan air selalu bersih, sementara Parmin bertanggung jawab memberi pakan dan membantu pertumbuhan ikan.
Karman, pastikan air kolam ini tetap jernih ya. Lele-lele ini butuh lingkungan yang bersih untuk tetap sehat, ucap Pak Hamid sambil memberikan instruksi. Siap Pak, saya sudah ganti airnya 3 kali seminggu Pak. Bagus. Sementara itu Parmin memastikan bahwa ikan-ikan diberi pakan yang berkualitas sesuai instruksi dari Pak Hamid. Ikan-ikan ini sepertinya sudah tahu kapan waktunya makan Pak. Begitu pakan dilempar, pasti langsung berebut, kata Parmin sambil tertawa. Pak Hamid pun mengangguk puas. Ya, bagus Parmin. Pastikan mereka tumbuh besar dan sehat ya. Lele-lele ini sekarang aset berharga bagi kita. Dengan adanya pekerja-pekerja yang handal, beban kerja Pak Hamid pun menjadi lebih ringan. Setiap hari ia bisa lebih fokus mengurus bisnis dan melayani pembeli. Sementara Karman dan Parmin menjalankan tugas mereka dengan baik. Seiring berjalannya waktu, kolam-kolam lelenya semakin berkembang dan jumlah pembeli yang datang pun semakin bertambah. Singkatnya 1 tahun kemudian, uang yang masuk ke kantong Pak Hamid pun mengalir dengan deras. Dulu ia hanya bermimpi bisa hidup lebih besar dari sekitar cukup, tetapi kini rumahnya mulai dipenuhi dengan barang-barang mewah. Ia bahkan sekarang sudah mampu membeli mobil untuk pengiriman barang-barang ke tempat-tempat yang akan dikirimnya. Sementara Wiwit, istrinya yang tadinya selalu puas dengan hidup sederhana, sekarang pun mulai terbiasa dengan kehidupan yang lebih nyaman dan juga mewah. Mas, hidup kita benar-benar berubah Mas. Siapa yang menyangka kalau kita bisa hidup seperti ini ya Mas? Kata Wiwit suatu malam sambil duduk di teras rumah mereka yang kini jauh lebih besar dan megah. Pak Hamid tersenyum puas mendengar itu. Bapak kan sudah janji Bu, akan membuat hidup kita lebih baik. Dan lihat sekarang, kita sudah mencapainya. Wiwit mengangguk meski dalam hatinya ada sedikit kekhawatiran. Sesuatu tentang perubahan mendadak ini terasa aneh baginya. Namun ia tak ingin merusak kebahagiaan dari suaminya. Hari demi hari kekayaan Pak Hamid semakin menumpuk. Bisnisnya terus berkembang pesat dan namanya mulai dikenal luas sebagai pengusaha lele terbesar di Lamongan. Setiap kali ada festival atau acara besar di desa, lele dari kolam Pak Hamid pun selalu menjadi bahan utama yang diperebutkan. Para pedagang bahkan mulai memesan lele dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Namun di balik semua kemewahan dan kesuksesan, Pak Hamid tidak bisa melupakan janji yang telah ia buat dengan sosok gaib di Gunung Keramat. Setiap malam bayangan tentang perjanjian itu terus menghantui pikiran-pikirannya. Tepatnya pada suatu malam, ketika duduk sendirian di ruang kerjanya yang baru, Pak Hamid merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti ruangan. Ia tahu bahwa waktunya semakin dekat, waktu di mana ia harus menepati janjinya. Setahun hampir berlalu. Bisik Pak Hamid kepada dirinya sendiri, matanya tertuju pada kalender di dinding. Ia tahu persembahan pertama harus segera dilakukan. Selama ini ia telah mempersembahkan hewan-hewan kecil seperti ayam dan kambing. Tetapi ia tahu bahwa permintaan itu akan meningkat seiring dengan janji yang telah ia buat. Singkatnya saat tengah malam ia merenungkan segala yang telah ia capai. Rumah mewah, uang yang tak pernah habis, serta anak-anak yang bisa bersekolah di tempat terbaik. Tapi apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus ia bayar nanti? Dan pada keesokan harinya, Pak Hamid memutuskan untuk bertemu dengan Pak Darno. Ia merasa butuh berbicara dengan seseorang yang mengerti apa yang sedang ia alami. Pak Darno, apa yang akan terjadi setelah persembahan pertama ini Pak? Kata Pak Hamid ketika mereka bertemu di rumah Pak Darno. Pak Darno tersenyum tipis seolah sudah memahami kekhawatiran dari Pak Hamid. Setelah persembahan pertama, segalanya akan berjalan lebih lancar Hamid. Tapi ingat, pesugihan ini bukan permainan. Setiap tahun kau harus siap memberikan lebih dari sekedar hewan. Dan ketika saatnya tiba, kau juga harus siap memberikan nyawa yang lebih besar. Pak Hamid terdiam merasakan beban berat di dadanya. Nyawa manusia Pak. Iya, itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan kita yang dulu. Pak Hamid pun merasakan lututnya lemas mendengar jawaban itu. Ia sebenarnya sudah tahu, dia juga sudah menyadari hal ini sejak awal. Tetapi sekarang kenyataan itu terasa lebih menakutkan. Di satu sisi ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia capai. Namun di sisi lain ia tahu bahwa harga yang harus ia bayar akan semakin berat. Dan jika aku gagal Pak? Kalau kamu gagal, nyawamu lah yang akan diambil, ucap Pak Darno dengan matanya yang tajam. Setahun telah berlalu sejak Pak Hamid melakukan ritual pesugihan di Gunung Keramat. Dalam kurun waktu itu hidupnya benar-benar berubah.
Persembahan pertamanya yaitu seekor kerbau besar telah berhasil memuaskan sok gaib tersebut. Setelah persembahan itu, kekayaan Pak Hamid mengalir semakin deras. Bisnis lelenya berkembang pesat dan setiap hari rumahnya dipenuhi para pedagang yang berebut ingin membeli lele yang terkenal gurih dan besar dari kolamnya. Malam itu setelah seharian mengurus pengiriman lele ke berbagai kota, Pak Hamid duduk lelah di ruang tamu rumahnya yang semakin megah. Wiwit istrinya sudah tidur lebih dulu, begitu pula anak-anak mereka. Suasana rumah tenang, hanya suara detik jam saja yang terdengar samar-samar di ruang tamu. Pak Hamid menghela nafas lega. Pikirannya sedikit melayang pada tahun sebelumnya saat dia memberikan persembahan kerbau kepada sosok gaib di Gunung Keramat. Saat itu meskipun ritual terasa mencekam, Pak Hamid lega karena berhasil menyelesaikannya dengan hanya mengorbankan seekor hewan. Dulu semuanya berjalan lancar. Sekarang aku hanya perlu terus melakukan ini, gumamnya dengan pelan sambil bersandar di kursi. Namun malam itu sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia hendak bangkit menuju ke kamarnya, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip, kemudian mati seketika. Suasana yang sebelumnya tenang berubah mencekam seketika. Pak Hamid merasakan hawa dingin menusuk tulang dan jantungnya pun mulai berdebar dengan kencang. Dari sudut ruangan muncul bayangan yang mengerikan. Sosok besar dengan mata merah menyala itu sosok yang ia temui di Gua Keramat setahun lalu. Kini berdiri di hadapannya. Bau busuk menyelimuti udara membuat perut Pak Hamid terasa mual. Sudah setahun berlalu manusia. Suara makhluk itu terdengar seperti geraman rendah, membuat bulu kuduk Pak Hamid berdiri. Waktumu untuk memberikan persembahan berikutnya telah tiba. Pak Hamid yang terpaku di kursinya tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, mulutnya kering dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tahu bahwa makhluk itu akan datang lagi, tetapi ia tidak menduga akan secepat ini. Apalagi setelah kerbau yang ia persembahkan tahun lalu membuatnya merasa aman untuk sementara waktu. Saya akan memberikan persembahan seperti tahun lalu. Suara Pak Hamid bergetar mencoba menenangkan makhluk itu di hadapannya. Namun makhluk itu hanya tertawa-tawa yang terdengar seperti gemuruh petir. Kerbau bukan lagi cukup. Kau telah kuberi kekayaan lebih dari cukup selama setahun. Sekarang, tahun ini kamu harus membayar lebih. Pak Hamid menelan ludah, matanya melebar. Lebih? Apa maksudmu? Sosok itu mendekat membuat Pak Hamid merasa semakin kecil dan lemah. Kau tahu kan apa yang kuinginkan? Tahun kedua, aku meminta nyawa manusia. Tubuh Pak Hamid seketika terasa dingin seperti es. Nyawa manusia? Benarkah semua ini harus terjadi? Bayangan tentang keluarga dan pekerjaannya melintas di kepalanya. Siapa yang harus ia korbankan? Tapi aku tidak bisa. Tidak mungkin aku mengorbankan manusia. Pak Hamid pun mencoba mencari alasan. Mata merah sosok itu bersinar semakin terang. Kau sudah membuat perjanjian denganku manusia. Jika kamu tidak menepati janjimu, aku akan mengambil salah satu dari keluargamu. Pak Hamid terkejut, matanya juga melebar. Jangan keluargaku. Apa saja, tapi jangan keluargaku. Pilihlah manusia. Kau bisa memilih siapa yang akan menjadi persembahannya. Ucap sosok itu dengan suara yang lebih dingin. Tapi jika kamu gagal, aku akan datang dan mengambil nyawa dari orang-orang yang paling kau sayangi. Ancaman itu pun menusuk hati Pak Hamid seperti belati tajam. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak main-main. Jika ia tidak memberikan nyawa yang diminta, maka nyawa Wiwit atau salah satu anaknya bisa menjadi gantinya. Hatinya pun hancur hanya membayangkan kemungkinan itu. Malam itu terasa panjang dan mencekam bagi Pak Hamid. Ia duduk termenung di ruang tamu mencoba memikirkan jalan keluar. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya dalam bahaya. Tapi di sisi lain, ia tidak tahu siapa yang akan ia korbankan. Setelah ia merenungi itu, kemudian pikirannya pun tertuju pada pekerjanya, yaitu Karman dan Parmin. Keduanya telah bekerja dengan baik selama ini, terutama si Karman. Ia adalah pekerja yang paling jujur dan tulus, selalu memastikan kolam tetap bersih dan ikan-ikan tumbuh subur. Pak Hamid sangat menghargainya, namun di saat-saat seperti ini, ketika harus memilih antara keluarganya atau orang lain, hati nurani Pak Hamid mulai memudar. Karman adalah pilihan yang paling logis baginya. Singkatnya, pada keesokan harinya Pak Hamid pun memanggil Karman ke rumahnya.
Karman datang dengan senyum ramah seperti biasa, tidak menyadari apa yang akan terjadi pada dirinya. "Ya Pak Hamid, ada yang bisa saya bantu Pak hari ini?" tanya Karman sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya itu. Pak Hamid mencoba tersenyum meskipun di dalam hatinya ada rasa bersalah yang begitu dalam. "Karman, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Ayo, ikut saya ke kolam. Ada hal penting yang perlu kamu bantu hari ini." Karman mengangguk tanpa curiga. Mereka berdua berjalan ke kolam yang letaknya sedikit di luar desa, jauh dari pandangan orang-orang. Di sana Pak Hamid sudah menyiapkan segala sesuatu untuk ritual pengorbanan yang harus dilakukan. Hatinya hancur, tetapi ketakutan akan kehilangan keluarganya membuatnya melupakan semua rasa iba. "Karman, aku mau kau bantu menjaga kolam ini malam ini ya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan di sini," kata Pak Hamid dengan suara yang terdengar berat. Karman pun mengangguk penuh semangat. "Siap Pak, saya selalu siap membantu." Saat malam tiba, langit mendung dan suasana menjadi semakin mencekam. Pak Hamid berdiri di tepi kolam, menunggu saat-saat yang tepat. Karman pun berada di sampingnya, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. "Sekarang Hamid persembahkan nyawa manusia untukku. Bagus." Suara berat sosok gaib itu terdengar lagi, kali ini dalam pikiran Pak Hamid yang membuatnya semakin cemas. Dengan tangan gemetar, Pak Hamid mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik jubahnya. Ia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi saat itu hatinya menjerit. "Karman, maafkan aku," ucapnya dengan pelan. Karman yang tidak menyadari apapun tersenyum. "Tidak apa-apa Pak, apa yang bisa saya bantu sekarang?" Namun sebelum Karman sempat menyadari apa yang terjadi, Pak Hamid dengan cepat menusukkan pisau itu ke punggungnya. Darah mengalir deras dan Karman terjatuh tersungkur ke tanah. Matanya penuh keterkejutan dan rasa sakit. "Pak, kenapa?" gumam Karman dengan lemah. Nafasnya saat itu terengah-engah. Pak Hamid tidak bisa menjawab, air mata pun mulai menggenang di matanya. Ia hanya bisa melihat tubuh Karman yang perlahan-lahan kehilangan nyawa di depan matanya. Sosok gaib itu muncul dari kegelapan, mengambil nyawa Karman dan menghilang seketika, meninggalkan Pak Hamid yang berlutut gemetar dan dipenuhi rasa bersalah. Dengan mata yang kosong, Pak Hamid menatap tubuh tak bernyawa Karman. "Maafkan aku Karman, aku tidak punya pilihan lain." Singkatnya, setelah persembahan kedua telah berhasil, sosok gaib itu merasa puas dan kekayaan Pak Hamid pun terus mengalir seperti sebelumnya. Namun di dalam hati Pak Hamid ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Meskipun sekarang ia mendapatkan kekayaan yang ia inginkan, harga yang harus ia bayar semakin besar. Setiap kali ia melihat kolam yang dulu dijaga oleh Karman, hatinya serasa tersayat. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, tidak hanya karena sosok gaib yang bisa datang kapan saja, tetapi juga karena rasa bersalah yang terus menghantui setiap malam. Beberapa hari setelah kematian Karman, kehidupan di rumah Pak Hamid tampak berjalan seperti biasa. Wiwi dan anak-anaknya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Pak Hamid sendiri berusaha sekuat tenaga menutupi kebenaran. Namun di dalam hatinya, rasa bersalah terus menghantui setiap langkahnya. Sosok Karman yang tewas di tangannya selalu muncul dalam mimpi buruknya. Hingga pada suatu pagi saat Pak Hamid sedang duduk di teras rumah, Parmin datang menghampiri dengan wajah sedikit cemas. "Permisi Pak Hamid," kata Parmin sambil menggaruk kepalanya yang botak sedikit bingung. "Ya Min, ada apa?" "Saya cuma mau tanya soal Karman Pak. Sudah beberapa hari ini kok saya nggak lihat dia ya Pak. Apa dia sakit atau ada masalah Pak? Dia nggak bilang apa-apa ke saya loh sebelumnya." Pak Hamid menggigit bibirnya. Dia berpikir cepat untuk mencari alasan yang masuk akal. Ia tidak boleh membuat Parmin merasa curiga. "Oh, Karman, dia keluar Min. Katanya dia mau kerja merantau ke Jakarta. Ada saudara di sana yang ngajak dia kerja di proyek besar katanya. Jadi dia nggak bisa nolak," jawab Pak Hamid dengan senyum tipis yang dipaksakan. Parmin mengerutkan kening, merasa ada yang janggal. "Karman merantau? Dia kok nggak pernah cerita soal rencana itu ke saya ya Pak? Padahal biasanya kalau ada apa-apa dia selalu cerita duluan loh Pak." Pak Hamid menahan nafas. Dia mencoba tetap tenang mendengar itu. "Ya, mungkin dia buru-buru Min. Katanya sih tawarannya datang mendadak.
dan dia langsung berangkat. Saya sendiri baru tahu sehari sebelum dia pergi. Kamu jangan khawatir, mungkin nanti dia akan kasih kabar ke kamu. Meskipun masih ragu, Parmin tidak bisa membantah. Karman memang tipe yang suka diam-diam jika sedang sibuk, jadi mungkin saja dia pergi tanpa banyak bicara. Namun di lubuk hati Parmin merasa ada sesuatu yang aneh. Ya sudah pak, kalau begitu saya pergi dulu ya pak. Saya cuma mau tahu saja keadaannya, ujar Parmin meskipun kecurigaannya masih ada. Kalau butuh apa-apa, saya siap bantu kerja pak. Tenang. Iya Min, terima kasih ya. Nanti saya akan menghubungi kamu kalau butuh bantuan, jawab Hamid dengan cepat. Setelahnya Parmin pun pergi. Hamid menarik nafas panjang. Ia pun merasa sedikit lega. Singkatnya beberapa hari kemudian, Hamid ini merasa butuh tambahan tenaga kerja lagi untuk menggantikan posisi Karman. Ia tidak mungkin terus mengandalkan Parmin sendirian, terutama karena pekerjaannya semakin banyak seiring dengan kesuksesan bisnis lainnya yang terus berkembang. Akhirnya ia merekrut seorang pria bernama Birin. Dia pekerja muda dari desa tetangga yang terkenal tangguh dan juga tak banyak bicara. Birin datang ke rumah Pak Hamid dengan senyuman lebar. Pak Hamid, saya sudah dengar banyak soal usaha Bapak. Saya siap bekerja keras Pak, asal diberi kesempatan. Pak Hamid menilai Birin dengan cepat. Pemuda itu terlihat kuat dan cekatan. Dan yang paling penting adalah dia tidak banyak bicara. Inilah yang ia butuhkan saat ini. Pekerja yang tidak akan banyak mempertanyakan hal-hal yang aneh di sekitarnya. Baik Birin, saya butuh orang yang bisa membantu urus kolam dan juga perawatan ikan. Gajimu akan lebih baik daripada pekerjaan lain di desa ini. Yang penting, kamu rajin dan taat aturan, ujar Pak Hamid dengan nada berwibawa. Siap Pak, saya nggak akan mengecewakan Bapak lah. Dengan kehadiran Birin, pekerjaan di kolam berjalan lebih lancar. Pak Hamid semakin jarang terjun langsung, membiarkan Birin dan Parmin yang mengurus semuanya. Ia kini lebih banyak fokus pada urusan bisnis dan semakin menikmati kehidupan barunya sebagai orang kaya di desa. Bulan demi bulan berlalu. Kekayaan Pak Hamid terus mengalir dengan deras. Rumahnya yang dulu sederhana kini sudah jauh lebih besar. Dengan perabotan mewah dan mobil baru di garasi, Wiwi dan anak-anaknya menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah dalam sikap Pak Hamid. Semakin hari Pak Hamid semakin sombong. Ia juga sekarang mulai merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan warga desa lainnya. Setiap kali ada acara desa, Pak Hamid pasti selalu memamerkan kekayaannya, membawa mobil mewah, serta mengenakan pakaian mahal. Warga desa yang dulu mengenalnya dengan baik, kini mulai menjauhi Pak Hamid karena kesombongannya yang semakin terlihat. Tepatnya pada suatu sore saat Pak Hamid sedang duduk di warung kopi di tengah desa, beberapa warga yang melihatnya, mereka pun memperhatikan dari kejauhan. Lihat tuh Pak Hamid, sekarang kaya raya, tapi kok sombongnya gak ketulungan ya sekarang, ujar salah satu warga dengan nada tidak suka. Iya, dulu dia gak seperti itu loh padahal. Sekarang setiap hari kerjanya cuma pamer mobil, rumah, dan barang-barang mahalnya. Padahal kita kan sama-sama orang desa, jawab warga lain sambil menggeleng. Sementara Pak Hamid yang saat itu semakin dekat, dia pun hanya tersenyum sinis. Baginya komentar seperti itu hanya datang dari orang-orang yang iri dengan kesuksesannya. Ia merasa bahwa dirinya pantas mendapatkan semua yang ia miliki sekarang. Dan ketika ia sedang berjalan, ia bertemu dengan tetangganya yaitu Bu Yati, yang saat itu sedang membawa belanjaannya dari pasar. Wah, Pak Hamid, mobil baru lagi Pak. Bagus sekali Pak, kata Bu Yati dengan nada kagum yang bercampur sedikit rasa sinis. Pak Hamid tersenyum bangga. Iya Bu, ini sih cuma mobil untuk urusan bisnis saja Bu. Kalau nggak begini, repot Bu urus lele dan pengirimannya. Tapi alhamdulillah lah Bu, rezekinya terus mengalir. Bu Yati mengangguk meskipun dalam hatinya merasa terganggu dengan sikap Pak Hamid yang semakin angkuh. Syukurlah ya Pak, rezeki memang harus disyukuri, jangan sampai sombong. Pak Hamid tertawa kecil, seolah-olah tidak mendengar peringatan halus itu. Tentu Bu, tapi kita juga kan harus menikmati hasil kerja keras kita. Orang yang bekerja keras pasti pantas hidup lebih baik Bu. Sikap Pak Hamid yang semakin sombong mulai membuat banyak warga desa enggan bergaul dengannya. Mereka melihat perubahan drastis dalam diri Pak Hamid yang dulu dikenal sederhana dan rendah hati.
Sekarang setiap ada kesempatan, Pak Hamid selalu memamerkan kekayaannya, entah itu dengan membicarakan bisnisnya yang sukses atau menunjukkan barang-barang mahal yang ia miliki. Namun di tengah semua itu, sang istri mulai merasa ada yang salah. Meskipun ia menikmati kemewahan yang sekarang mereka miliki, ia tidak bisa mengabaikan perubahan sikap suaminya yang semakin angkuh dan dingin. Sementara Bu Wiwit ini, sang istri belum tahu kalau Pak Hamid ini sebenarnya mendapatkan kesuksesan ini karena pesugihan. Selama 2 tahun terakhir ini memang Bu Wiwit tidak pernah tahu suaminya itu melakukan hal kejam, yaitu perbuatan yang menyekutukan Tuhan. "Mas, aku mau ngomong," ucap Wiwit dengan pelan. "Mau ngomong apa, Bu?" "Aku merasa kok akhir-akhir ini Mas berubah ya. Mas jadi sering pamer kekayaan. Aku khawatir, Mas. Kita dulu hidup sederhana tapi bahagia. Sekarang semuanya terasa beda, Mas," ucap Wiwit dengan nada hati-hati. Pak Hamid pun tertawa sinis. "Sekarang kita bisa hidup mewah, anak-anak juga bisa sekolah di tempat terbaik, dan kamu gak bahagia lihat aku seperti ini." "Ya bukan begitu, Mas. Aku cuma takut jangan-jangan kekayaan ini malah membawa keburukan." Pak Hamid mengerutkan kening, lalu meletakkan laporan di tangannya dengan sedikit kasar. "Bu, dengar ya. Aku sudah bekerja keras untuk semua ini. Kalau orang lain iri ataupun menjauh, itu urusan mereka. Kita pantas hidup seperti ini, Bu. Jangan dengarkan omongan orang desa. Mereka itu cuma iri karena gak bisa seperti kita." Wiwit terdiam merasa tidak bisa membantah lagi. Hatinya semakin gelisah, tapi ia tahu bahwa Pak Hamid sudah terlalu jauh berubah untuk bisa diajak bicara. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.